Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam Al-Quran telah disebutkan 25 nabi dari ribuan nabi-nabi lainnya. Ke-25 nabi itu diawali oleh Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi pertama yang juga menyembah hanya satu Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Sejatinya, semua nabi memang memeluk ajaran Islam yang menyembah hanya satu Tuhan saja. Begitu juga dengan ribuan nabi-nabi lainnya hingga ke Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir umat planet bumi. Mereka semua adalah seorang monoteisme yang menyembah hanya satu Tuhan. Ke-25 nabi-nabi hebat tersebut makamnya juga selalu dipelihara oleh umat Islam seantero dunia. Walau di antara mereka adalah raja-raja Yahudi yang taat dan soleh serta mencintai Allah seumur hidupnya. Selama makam nabi-nabi dipelihara oleh umat Islam, maka makam akan selalu terpelihara karena mereka adalah nabi-nabi umat Islam juga dan harus dipercaya dan dihormati layaknya seorang nabi, jauh melebihi imam atau ustadz. Lagi pula nama mereka juga ada di dalam kitab suci Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang sangat hebat sebagai nabi Allah subhanahu wa ta'ala di masanya. Sebenarnya harus jujur diakui bahwa masih banyak di antara kita tidak hafal nama-nama beserta urutan para nabi dan rasul yang wajib diketahui dan diimani. Iman itu cinta. Nah, gimana kita akan mencintai mereka kalau kenal aja belum? Untuk itu, mari kita berkenalan satu-satu dengan mereka secara singkat. Satu, Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah moyang manusia, bapa kita semua. Jadi apapun bentuk rupa, jenis kulit dan bahasa kita, yang pasti kita ini bersaudara. Hidup di dunia Nabi Adam selama 1000 tahun. Para ulama berselisih tentang tempat dikebumikannya. Ada yang menyebutkannya di India, Mekah, dan Baitul Maqdis. 2. Nabi Idris alaihissalam. Nama lainnya Akhnuz. Hidup di dunia selama 865 tahun. 3. Nabi Nuh alaihissalam. Disebut sebagai guru para nabi. Umurnya 950 tahun. Dikuburkan di Kupah, tapi ada juga yang menyebutkannya di Bukit Merah dan Baitul Maqdis. 4. Nabi Hud alaihissalam. Nama lainnya Abir. Umurnya 464 tahun. Dikuburkan di Hadramaut, Yaman Selatan. 5. Nabi Soleh alaihissalam. Belum ditemukan riwayat yang menyebutkan usianya. Kuburnya pun tidak jelas, tapi ada yang menyebutkannya di Hadramaut. 6. Nabi Lut alaihissalam. Juga tak ada riwayat yang menyebutkan usianya. Dikuburkan di Su'ir, Irak. 7. Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebut sebagai bapak para nabi. Umurnya 200 tahun. Kuburannya di Khalil, Palestina, berdampingan dengan kuburan istri pertamanya Siti Saroh. 8. Nabi Ismail alaihissalam. Berusia 137 tahun. Kuburannya di Mekah, berdampingan dengan kuburan ibunya Siti Hajar. 9. Nabi Ishak alaihissalam. Berusia 180 tahun. Dikuburkan di samping ayahnya Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Saroh di Khalil, Palestina. 10. Nabi Yakub alaihissalam. Nama lainnya Israel. Berumur 147 tahun. Meninggal di Mesir, tapi anaknya Yusuf alaihissalam memakamkannya di Khalil, Palestina sesuai dengan wasiat ayahnya. 11. Nabi Yusuf alaihissalam. Umurnya 100 tahun. Meninggal di Mesir, tapi dikuburkan di Nablus, Palestina sesuai wasiatnya. 12. Nabi Shu'aib alaihissalam. Tidak jelas berapa umurnya. Dikuburkan di Hithin, Palestina. 13. Nabi Ayub alaihissalam. Berumur 93 tahun. Dikuburkan di Damsyik, Syria. 14. Nabi Zulkifli alaihissalam. Tidak jelas berapa usianya. Dikuburkan di Syria.
15. Nabi Yunus alaihissalam. Tidak jelas juga berapa usianya. Tidak diketahui juga dikuburkannya di mana. 16. Nabi Musa alaihissalam. Umurnya 120 tahun. Dikuburkan di Tursina, Mesir. 17. Nabi Harun alaihissalam. Berumur 122 tahun. Dikuburkan di Tursina, Mesir. 18. Nabi Ilyas alaihissalam. Tidak ada riwayat yang menyebutkan umurnya. Dikuburkan di Libanon. 19. Nabi Ilyasa alaihissalam. Tidak ada riwayat yang menyebutkan umurnya dan di mana dikuburkan. 20. Nabi Daud alaihissalam. Berumur 100 tahun. Menjadi raja selama 40 tahun. Tidak disebutkan di mana kuburnya. 21. Nabi Sulaiman alaihissalam. Berumur 52 tahun. Mewarisi kerajaan ayahnya Daud pada umur 12 tahun. Menjadi raja juga selama 40 tahun. Tidak disebutkan di mana kuburnya. 22. Nabi Zakaria alaihissalam. Berusia 150 tahun. Tidak disebutkan di mana dikuburkan. 23. Nabi Yahya alaihissalam. Lahir pada tahun yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Tidak disebutkan umurnya. Ia disembelih oleh sekelompok orang suruhan seorang perempuan. Kepalanya dikebumikan di Damsyik, Suriah. 24. Nabi Isa alaihissalam. Lahir tanpa ayah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal di bumi selama 33 tahun. Kemudian diangkat ke hadirat Allah 3 tahun setelah kerasulannya. 25. Nabi Muhammad SAW. Lahir di Mekah pada tahun gajah. Meninggal pada umur 63 tahun. Dikebumikan di rumah istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwaroh. Sahabat yang beriman, itulah 25 nabi yang wajib kita ketahui. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di akhir zaman kelak, keimanan setiap umat manusia akan diuji dengan kehadiran Dajjal. Dajjal akan menjadi penggoda terberat dan penyebar fitnah sebelum hari kiamat tiba. Dengan segala tipu dayanya, ia akan menjerumuskan manusia hingga terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Namun ternyata bukan hanya Dajjal yang menjadi musuh umat Islam. Ada sosok manusia yang justru lebih berbahaya dibandingkan makhluk bermata satu itu. Tidak ada orang yang menyangka bahwa ternyata sosok tersebut lebih berbahaya dibandingkan Dajjal. Perilaku mereka selama ini justru senantiasa mencerminkan kebajikan. Dalam buku Bidayatul Hidayah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menyebutkan tentang Dajjal yang bukan Dajjal. Beliau menyebutkan bahwa Dajjal tersebut bukanlah Dajjal yang sesungguhnya, tetapi justru dinisbatkan kepada sosok ulama. Siapakah yang dimaksud ulama ini? Mengapa mereka bahkan terkesan lebih berbahaya ketimbang Dajjal? Ini penjelasannya seperti disitat dari kisah hikmah. Aku sangat mengkhawatirkan kalian terhadap Dajjal yang bukan Dajjal, sabda Nabi SAW. Sebagian sahabat bertanya, siapakah yang kau maksud wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, dia adalah ulama yang buruk. Ulama yang buruk dinisbatkan lebih buruk dari Dajjal. Pasalnya Dajjal itu nyata, jelas bentuk dan fisiknya. Tidaklah dia diutus di akhir zaman kecuali untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, ke dalam dosa, dan ke dalam keburukan hingga terjerumus di dalam neraka. Sementara ulama yang buruk, tutur Imam Al-Ghazali, kendati lisan dan kata-katanya mengajak manusia berpaling dari dunia, namun ia juga mengajak mereka kepada dunia melalui tingkah laku dan perbuatannya atau teladannya. Tindakan sebagaimana sudah menjadi keumuman, lebih dirujuk dan mudah diikuti daripada perkataan lisan. Bahkan ada begitu banyak omongan yang tidak berfungsi jika bertentangan dengan perbuatan. Bahasa sikap lebih fasih daripada bahasa lisan, sebab manusia lebih cenderung menyaksikan tindakan nyata daripada memperhatikan atau mengikuti kata-kata. Lebih lanjut,
dampak buruk yang diperoleh dari mengikuti perbuatan buruk ini jauh lebih dahsyat daripada kebaikan yang ditimbulkan dari mengikuti kata-kata. Imam Al-Ghazali melanjutkan, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tertipu dengan amal-amalnya lebih banyak daripada kebaikan yang ia lakukan dengan kata-kata. Sebab orang bodoh berani rakus dengan dunia gara-gara orang pintar. Orang pintarlah yang menjadi penyebab hamba-hamba Allah Ta'ala yang awam berani berbuat durhaka kepadanya. Inilah orang pintar yang justru membahayakan diri, agama, dan peradaban. Sebab jiwanya sebenarnya bodoh, terus menipu angan-angan serta harapannya. Ia menganggap dirinya lebih baik daripada kebanyakan hamba Allah Ta'ala. Tentu nasihat ini lebih bersifat reflektif bagi para hamba yang beriman. Janganlah nasihat ini dijadikan alasan hingga seorang muslim malas menuntut ilmu. Yang seharusnya dilakukan adalah menuntut ilmu dari sumber yang suci, lantas terus-menerus mengamalkannya dengan berbagai jenis amal soleh, agar ilmu menyelamatkan bukan membahayakan atau menjerumuskan. Sahabat yang beriman, itulah yang dimaksud Dajjal, tapi bukan Dajjal yang sebenarnya dia adalah ulama yang buruk. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.